Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kita melangkah ke depan? Caranya ketika mempertahankan tradisi tidak lagi menjadi pilihan kita di era sekarang ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengubah paradigma atau cara pandang mengapa tradisi tidak lagi relevan, tidak selalu benar dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang itu. Nah, dalam dunia yang terus bergerak maju ini teman-teman, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana tradisi yang telah ada dan kita lestarikan selama bertahun-tahun tidak lagi relevan atau tidak lagi efektif. Meskipun tradisi adalah bagian penting dari identitas budaya kita, kita juga perlu dan harus mampu mengenali kapan saatnya untuk melepaskan kendali kita dari tradisi tersebut dan mengambil langkah maju ke arah yang lebih berinovasi. Di mana kenyataan perubahan dalam dunia finansial atau di lingkungan bisnis misalnya. Perlu kita tahu teman-teman bahwa lingkungan bisnis telah mengalami perubahan yang begitu cepat, sangat signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi, teknologi modern, dan interkoneksi global telah merubah cara begitu banyak orang dalam berbisnis. Bisnis tidak lagi terbatas oleh batas geografis, melainkan memiliki potensi untuk meraih pelanggan di seluruh dunia. Nah, teman-teman, dalam situasi seperti ini, menjaga tradisi yang kaku dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang kita jalankan. Kita ambil contoh misalnya, ada sebuah perusahaan tradisional yang telah beroperasi selama beberapa generasi misalnya. Taruhlah ini adalah sebuah perusahaan keluarga misalnya ya. Mereka mungkin telah mengikuti praktek-praktek bisnis atau sistem bisnis yang sama, yang monoton selama bertahun-tahun tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi di dalam pasar atau mungkin di tempat lain. Namun dengan munculnya platform contoh e-commerce dan tren pembelian online misalnya, nah, perusahaan tersebut mungkin harus beradaptasi, lebih menyesuaikan diri dengan cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka dan menjual produk mereka ke pelanggan yang lebih luas. Nah, jika mereka tidak mau atau enggan melakukan hal tersebut, mereka beresiko terkikis, bangkrut, kehilangan pangsa pasar, dan akan ditinggalkan oleh perusahaan yang lebih inovatif. Teman-teman, salah satu yang berpengaruh adalah anak muda atau kita sebut Gen Z yang peka terhadap perubahan, di mana salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam konteks ini adalah anak muda. Kalau sekarang disebut Gen Z, kalau generasi sebelumnya disebut milenial atau apalah ya. Nah, generasi ini memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya, di mana mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, terhadap teknologi, dan tentunya mereka mempunyai pengalaman baru. Nah, oleh sebab itu teman-teman, bisnis yang ingin tetap relevan harus mampu menarik anak muda ini atau Gen Z ini ke dalam bisnis yang mereka jalankan. Contoh bagaimana sebuah bisnis restoran tradisional dapat beradaptasi dengan tren makanan sehat yang lebih disukai oleh Gen Z atau orang-orang zaman sekarang.
di mana mereka mungkin mengubah menu makan mereka untuk mencakup pilihan makanan yang organik, makanan nabati, berbasis tumbuhan, dan bebas gluten. Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih muda atau pelanggan di area sekarang, di masa sekarang, tetapi mereka juga berhasil membuktikan bahwa mereka dapat berinovasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan selera konsumen, selera pelanggan. Kemudian teman-teman mungkin timbul pertanyaan, bagaimana langkah-langkah menuju inovasi tersebut? Kita jabarkan dari yang pertama, misalnya melakukan penelitian yang lebih mendalam, atau orang kerennya disebut R&D, Research and Development. Nah, langkah pertama ini untuk melangkah maju ke depan adalah melakukan riset atau penelitian yang mendalam. Hal ini teman-teman mencakup bagaimana memahami tren baru atau tren terbaru dalam industri. Tentunya tadi di industri makanan, bagaimana menganalisis perilaku konsumen, dan juga bagaimana mengidentifikasi peluang-peluang baru, kans-kans baru, ceruk pasar baru, niche baru. Misalnya jika kita memiliki bisnis fashion, taruhlah seperti itu ya, kita perlu memahami tren pakaian yang sedang populer dan bagaimana gaya konsumen berubah dari waktu ke waktu. Karena pasti ada shifting, nggak mungkin enggak ya, di antara generasi ini. Kemudian yang kedua teman-teman, kita perlunya berkolaborasi dengan ahlinya. Yang perlu kita pahami, perlu saya dan Anda, perlu kita semua pahami bahwa tidak ada yang bisa dan tahu segalanya, siapapun itu. Penting untuk berkolaborasi dengan ahli di bidangnya, baik itu ahli pemasaran, ahli desain, ahli teknologi, atau yang lainnya. Misalnya jika bisnis Anda di dunia online misalnya, Anda ingin memperbarui situs web bisnis Anda. Nah, bekerja sama dengan seseorang yang mengerti, misalnya web designer yang profesional, dapat membantu Anda menciptakan tampilan yang mungkin yang lebih segan dan modern di web Anda. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita perlunya menguji dan mempelajari kembali, menganalisa dan bagaimana mengkontrolnya, mengkoreksinya. Inovasi seringkali melibatkan pengujian dan pembelajaran teman-teman. Penting untuk mencoba ide-ide baru, perubahan dalam layanan atau produk baru, dan perhatikan bagaimana pasar dan pelanggan merespon hal-hal baru tersebut. Taruh contoh misalnya, jika Anda memiliki bisnis kafe misalnya, Anda dapat mencoba menambahkan menu minuman baru, atau bahkan mengadakan acara tematik yang sering-sering dilihat di kafe zaman sekarang ya, untuk menarik lebih banyak pelanggan datang ke kafenya atau datang ke warungnya. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang melangkah ke depan dan melepaskan ikatan tradisi ini, kendali tradisi terhadap hidup kita, itu bukan berarti kita menghilangkan akar budaya kita. Sekali lagi, bukan menghilangkan akar budaya kita, namun sebaliknya teman-teman ya, itu adalah tentang bagaimana mengenali kapan saatnya untuk berinovasi dan bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Karena mengingat perubahan sekarang ini sangat cepat. Sangat cepat. Kalau kita diam saja kita bisa terkikis. Nah, bisnis yang sukses adalah yang dapat mengambil yang terbaik dari tradisi dan menggabungkannya dengan inovasi yang relevan. Jadi teman-teman, sudah saatnya kita melihat masa depan dengan optimisme. Sudah saatnya kita berani mengambil langkah maju. Sudah saatnya kita berani melepaskan kendali tradisi yang mungkin telah membatasi langkah kita.
membatasi ide-ide kita, dan bagaimana kita bersiap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan kepala tegak. Nah, dengan melakukan ini teman-teman ya, dengan uraian tadi, insya Allah kita dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya bertahan, tidak hanya sustain, tetapi juga berkembang dalam era yang terus berubah ini. Kalau 3 tahun terakhir ke belakang, kita kemarin mungkin hanya survive. Bagaimana bisnis kita bisa sustain, kita mengumpulkan standing power, setidaknya kita bisnis kita tidak maju tapi stuck, tetapi bisnis kita tetap running. Tetapi di tahun 2023 ini dan ke depan, kita perlu berinovasi, memikirkan bagaimana kita harus berkembang, tidak hanya sekedar survive, tidak hanya sekedar mempertahankan pelanggan, dan tidak hanya sekedar bertahan. Baik teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat Anda, buat saya, buat kita semua yang menyaksikan video ini, untuk lebih melangkah maju ke depan. Sekali lagi, berinovasi, melangkah maju, bukan berarti kita menghilangkan tradisi yang sudah ada. Istilahnya kita tetap mempertahankan akar tradisi yang sudah ada. Tradisinya sopan santun, di dalam bisnis kan ada 5S ya. Salam, sapa, sopan santun, senyum. Ini adalah tradisi ortodoks, istilahnya tradisi konservatif, tetapi sangat relevan di zaman sekarang. Karena mengingat bagaimana sekarang kita banyak di media sosial melihat krisis moral terjadi. Orang yang lebih muda tidak lagi menghargai orang yang lebih tua, dan begitu sebaliknya. Nah, perlunya ini. Nah, makanya tadi perlunya kita berinovasi dengan menggabungkan dengan tradisi yang baik, dengan tradisi-tradisi yang dulu, seperti tadi tidak mau belajar, tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini kan tradisi-tradisi buruk yang perlu kita rubah, dan kita kolaborasikan dengan tradisi yang baru, yang lebih fresh. Nah, makanya dimana teman-teman ditekankan di setiap buku yang Anda pelajari, setiap motivasi yang Anda dengar, betapa pentingnya belajar, siapapun itu, baik Anda Gen Z maupun orang-orang lama. Karena belajar tidak terbatas di usia berapapun, teman-teman. Anda masih muda tapi Anda malas belajar, Anda akan tertinggal. Apalagi yang tua. Baik teman-teman, saya doakan semoga Anda dan saya dan kita semua selalu dalam keberkahan, selalu mendapatkan rezeki yang banyak, melimpah, berkah dan halal tentunya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Silakan tekan tombol subscribe, tombol suka, dan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami yang akan kami upload untuk masa-masa mendatang. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.